Selamat datang di Kasturi Bersinar, SMK Negeri 1 Ranca Bali berdiskusi melalui siniar. Ini merupakan podcast pertama di SMK Negeri 1 Ranca Bali yang diselenggarakan oleh tim dari podcast Kasturi Bersinar, yang pada kesempatan pertama ini kita akan mendatangkan narasumber yang sangat spesial. Narasumber utama dari SMK Negeri 1 Ranca Bali yaitu Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ranca Bali, Bapak Tisna Saipudin, SPD MM. Ya, kita lanjutkan untuk obrolan kita ya di podcast Kasturi Bersinar ini. SMK Negeri 1 Ranca Bali berdiskusi melalui siniar. Kita ke sejarah dulu nih Pak nih. Ya. Sejarah mengenai SMK ini. SMK ini perjalanannya seperti apa Pak? Dari yang Bapak tahu, karena kan Bapak ini kepala sekolah ketiga Pak ya? Ketiga. Atau kalau ditambah dengan PLH mungkin keempat Pak ya? Keempat. Dengan Bu Haji Adah itu ya? Ya. Baik, kira-kira gimana Pak perjalanannya, kemudian bagaimana Bapak masuk ke sini, kemudian memperjuangkannya sampai hari ini dulu, sebelum nanti ke masa depan SMK kita. Baik, kalau bicara sejarah, ini juga catatan sejarah bagi SMK Ranca Bali punya podcast. Ini sejarah, punya sejarah. Yang ingin Bapak garis bawahi dulu, kenapa Kasturi gitu ya? Kenapa Kasturi bersinar gitu ya? Layaknya beberapa sekolah yang ingin lebih dikenal publik gitu ya, dengan istilah-istilah mungkin ada yang semansa, semanda itu ya, betul. Nah, ini kira-kira SMK Ranca Bali apa ya? Semarak gitu waktu itu. Atau Nelly waktu itu ya dengan Bu Risma. Nah, kepikiran udahlah Kasturi aja. Karena filosofisnya ternyata Kasturi itu wanginya luar biasa, konon katanya gitu ya. Betul. Kasturi SMK 1 Ranca Bali, nah itu ya. Iya. Nah, hari ini juga sejarah. Baik, terkait dengan lahirnya SMK Negeri 1 Ranca Bali yang saya baca dari beberapa referensi yang ada di sekolah ini Pak Harif dan pemirsa, berdasarkan catatan yang saya temukan bahwa SMK Ranca Bali ini berdiri tahun 2013. Mulai 2013 ya. Dan ini lahirnya di ujung Kecamatan Ranca Bali di Desa Cipelah, betul. Pak Arif. 2013 itu atas dorongan masyarakat yang pada saat itu ingin memperoleh akses pendidikan bagi masyarakat di sana. Karena masyarakat di sana kan ada di perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Cianjur. Sementara di sana juga ada daya dukung input siswa dari SMP 3 di bawah. SMK Negeri 3 Ranca Bali. SMP Negeri 3 Ranca Bali. Ya singkat kata, 2013 itu mendapat respon dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung pada saat itu. Berdirilah SMK 1 Ranca Bali dengan catatan mungkin arahan pandangan saran dari pihak Dinas Pendidikan, karena melihat
potensi wilayah yang ada, SMK Ranca Bali disarankan untuk membuka jurusan pertanian. Betul. Jurusan pertanian. Karena mungkin daerahnya daerah Daerah pertanian gitu ya. Saran dari Dinas Pendidikan juga SMK Pertanian yang ada di Kabupaten Bandung pada saat itu adalah SMK Negeri 3 Balenda. Nah, beberapa tokoh merapat ke SMK 3 Balenda, maka SMK 3 Balenda juga gayung bersambut menjadi filial dari SMK Negeri 3 Balenda. Makanya muncul pada saat itu pelaksana tugasnya Bajada pada saat itu sebagai kepala SMK 3 Balenda. 3 Balenda, betul. Nah, mendapat tugas PLT-nya Pak Bajada, PLH-nya Pak Ade kalau tidak salah, Pak Ade Sutardin. Mudah-mudahan Pak Ade menyaksikan podcast ini, Pak Ade Sutardin gitu ya. Nah, 2013. Terus selang berlanjut ketika 2015 itu muncul kepala sekolah definitif yang baru kalau tidak salah Pak Haji Dani ya. Pak Haji Dani Kusuma Adi. Beliau dulu sebagai kepala SMK Majalaya gitu kalau tidak salah. Dari Cipela ke Majalaya. Dari Ranca Bali ke dari Cipela. Promosi Pak Haji Dani itu menjadi kepala SMK 1 Ranca Bali. Nah, karena sudah ada kepala sekolah definitif, otomatis kan filial SMK 3 tidak. Jadi SMK Ranca Bali berdiri sendiri. Masih di Cipela. Nggak tahu nih Pak Arif dengan teman-teman masuk Cipela tahun berapa? 2019 atau 2020? Saya 2019 Pak. 2019. Masuk 2019 ya. Belum tahu tuh memang dari sejarah. Ini juga baca dari berita acara, informasi dari beberapa masyarakat gitu ya Pak Arif. Nah 2015 sudah ada definitif. Tapi masih satu jurusan Pak masih ya? satu jurusan, masih kompetensi, masih pertanian ya. Jurusannya pertanian. Pak Haji Dani rotasi kan ke Majalaya, datang Pak Haji Asep, gitu kan? Pak Haji Asep meskipun tidak lama, tapi membawa ruh yang segar gitu ya. Betul. Karena pernah ngobrol dengan saya ketika di Balena dulu bahwa untuk pengembangan SMK Ranca Bali kalau mengandalkan jurusan pertanian, input siswa akan terbatas terus. Maka dibukalah pada saat itu promosi untuk jurusan pariwisata. Dan mulai 2 kampus ya Pak saat itu ya? Belum, waktu itu belum. Bu Cucu masuk. Pak Asep kan tidak lama tuh. Iya betul. Bu Cucu masuk tahun 2018 juga kalau tidak salah. Nah itu pada awal PPDB 2018-2019 digeser ke wilayah Alam Endah ini. Alam Endah di sini muncullah menjadi 2 kampus. Betul. Satu di Cipela untuk pertanian, satu di Baru Tunggul di sini di Alam Endah untuk perhotelan. Nah, itu. Meskipun masih numpang pada saat itu informasinya ada yang di madrasah, ada yang di SMP gitu ya. Kemudian bertambah lagi kompetensi keahliannya dengan Ibu Cucu itu ada APHP. Nah, itu saya sudah masuk Pak. Pak Arif udah di sini ya? APHP ya, saya sudah ada dengan teman-teman. Alhamdulillah. Jadi hafal sejarah kesini ya. Dari APHP terakhir muncul kuliner ya? Apa kuliner dulu nih? Kuliner dulu. Oh, jadi setelah perhotelan, kuliner baru APHP. Setelah itu baru APHP. Nah, itu masih 2 kampus. Jadi antara Alam Endah atau Baru Tunggul dengan Cipela. Itu. Nah, 2019 itu kan Covid nih. Betul ya, Covid semua kegiatan pendidikan didaringkan semua pada saat itu. Tahun 2021 per Desember 2021 Bapak mendapatkan amanah SK untuk menjadi nakoda di SMK Ranca Bali per 6 Desember 2021. Pada saat itu antara masa pandemi ke masa kebiasaan baru AKB, adaptasi kebiasaan baru pada saat itu. Saya diamanahi oleh Ibu Pak Tisna, ini sekolah sedang kita coba membidik lahan di bawah. Saya coba survei pada saat itu, oh ya yang cocok ini sepertinya. Saya juga mencoba mencari referensi yang lain bahwa Sekolah Ranca Bali juga pernah mengajukan ke perkebunan kalau tidak salah. Iya, perkebunan. Kehutanan juga pernah. Perhutani. Padahal tanda tangan bupati pada saat itu ya. Ditolak konon katanya ya. Dan ternyata hasil dari semuanya
kawasan hijau. Iya betul. Zona hijau Zona semua. Jadi nggak bisa dibuat Tidak bisa bangunan, buat Pak ya. bangunan. Kalaupun ada yang kuning, ya mungkin sababaraha tumak lah nya, cocok yang sakala gitu Iya, ya betul, itu. betul. Akhirnya coba di tahun 2022 saya mencoba berkoordinasi lagi dengan cabang dinas bahwa mengusulkan tanah yang itu kita usulkan kembali. Tapi ya pada saat itu kan masih dalam adaptasi kebiasaan baru, mungkin Pemprov Jawa Barat juga masih banyak pertimbangan mana yang menjadi skala prioritas. Iya, terutama masalah anggaran. Masalah waktu itu anggaran gitu ya, masalah anggaran. Nah, ini yang rada-rada mulai menggembirakan itu ada di tahun 2023. 2023 di akhir 2023 saya diminta hadir untuk memberikan catatan tersendiri terkait dengan apa yang lahan-lahan yang diusulkan yang mana. Sampai ada beberapa pilihan, tapi tetap jatuhnya ke situ, sehingga keputusan akhir di anggaran perubahan 2023 itu disetujuilah per 15 Desember tuh 2023 resmilah Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan memberikan lahan dengan cara bukan ganti rugi, ganti untung. Kepada lahan milik masyarakat. Betul. Pada saat itu sudah pelepasan hak 2024 akhir juga, ya alhamdulillah kita sudah mendapatkan bangunan meskipun baru kantor nih, tapi bisa dimanfaatkan alhamdulillah. Dari APBD waktu itu Pak ya? Ya semuanya dari APBD perubahan. Di 2025 awal, alhamdulillah SMK Rancabali itu sudah menempati gedung baru. Tapi kampus masih jadi 3 sekarang. Kampus utama yang jadi kantor, yang sebagian bisa kita gunakan jadi ruang kelas. Kemudian kampus 2-nya, ini Hotel MS ini baru tunggul sebagai tempat praktek anak-anak perhotelan dan kuliner ya dengan APHP juga ya. Kampus satu lagi tetap yang di Cipela. Suatu saat mungkin ke depan kita punya harapan dan cita-cita semuanya terintegrasi dalam satu kampus lah ya. Hanya khawatir ketika Pak Arief harus pagi-pagi berangkat ke Cipela apalagi musim hujan. Tapi alhamdulillah sekarang jalannya kondusif ya. Kondusif. Untuk gogolosaran di kebun teh. Alhamdulillah Pak, saya menjadi saksi hidup penyelesaian jalan itu. Sama, saya juga ngalamin kan. Saya juga mengalami bagaimana merasakan perjuangan teman-teman, Bapak Ibu guru merasakan perjuangan kumaha kukurusukan di kebun teh, debu, kehujanan, merasakan perjuangan. Terima kasih nih Bapak Ibu atas loyalitas, dedikasi perjuangan, semangat juangnya untuk meningkatkan akses pendidikan di Cipela. Ya, sekarang alhamdulillah hari ini SMK itu adanya di Citiwu Pak ya? Adanya di Citiwu. Di Citiwu, desanya Panundaan, kecamatannya Ciwidey. Ya betul. Tapi itu Pak Arief sedikit tambahannya. Sebuah hikmah ketika kita dapat di situ, ternyata wilayah Citiwu itu berada di 3 ujung kecamatan ya. Iya, Simpul Pak ya, di Simpul ya. Simpul 3 segitiga bermuda ya. Segitiga emas lah ya. Segitiga emas antara kecamatan Rancabali, Pasir Jambu dan Ciwidey. Iya gitu. betul. Dan di Pasir Jambu, Ciwidey, Rancabali ini tidak ada SMK negeri lagi Pak ya? Tidak ada. Belum ada. Belum ada lagi ya, tidak. Baru SMK Negeri 1 Rancabali. Ya, baru ada 1 Rancabali. Sepertinya memang nggak perlu ada lagi Pak. Janganlah habis. Kalau mau bangun SMK lagi, lebih baik kita bangun jurusan baru. Betul. Tambah program keahlian. Nah, gitu. Tambah pengembangan gitu ya, pengembangan. Pengembangan program keahlian. Ya, alhamdulillah hari ini pembelajaran jadi dilaksanakan di Citiwu, kemudian juga pusat kegiatan kita sudah di Citiwu, sudah di Pak, situ ya, kantor semua sudah. Termasuk nanti mungkin nyinggung-nyinggung sedikit nih Pak ke PPDB. SPMB ya, sekarang namanya SPMB. Walaupun ya. memang pergubnya masih dalam uji publik kemarin. Uji publik. Nah, untuk kegiatan SPMB SMK Negeri 1 Rancabali nanti kita akan di Citiwu Pak ya. Semuanya kita administrasi di sana. Siap, insya Allah. Kita laksanakan di. Jadi nanti hari ini kita sudah melaksanakan dan anak-anak sudah mulai belajar pagi Pak ya. Ya, full day kita mah. Karena sebelum kita punya bangunan ini, anak-anak tuh belajarnya siang Pak ya. Belajar umumnya siang kecuali praktek. Kecuali Karena praktek memang tidak menggunakan peminjaman kelas lagi ke SD. Lah sedih Pak atau sudah. Bagaimana harus beradaptasi ketika belajar siang setelah
teman-teman SD selesai. Iya, betul. Sementara meja kursi SD, aduh secara fisik kan berpengaruh tuh Iya, bagi betul. perkembangan fisik siswa kita gitu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai merasakan pagi dan kita bisa merasakan rasanya punya gerbang. Betul. Pak, ya. Kita merasakan bagaimana punya gerbang, kita merasakan biasa sekolah berbunyi, Iya, gitu ya. betul. Ada habit-habit yang mungkin dirasakan baru bagi mereka ya. Harus datang lebih pagi, Nah, itu. korve kelas gitu ya, senam jalan, opsi jalan, dan program-program yang lain yang dilaksanakan oleh teman-teman. Apa namanya? Prosa, program Selasa membaca, Apel senam pagi, Jumat, kita sudah punya apel pagi berjalan. sekarang, Pak. Alhamdulillah. Sudah bukan apel siang lagi. Pembiasaan-pembiasaan baik dalam rangka menunjang visi misi tadi sudah punya daya dukung yang bagus. Alhamdulillah. Ya, itulah SMK Negeri Saturanca Bali sekarang ya. Jadi berikutnya kita akan ke SMK Negeri Saturanca Bali yang akan datang nih dari beberapa wacana, kemudian dari beberapa rencana akan seperti apa. Kita akan tunggu setelah yang mau lewat berikut ini ya.